Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian sengketa lingkungan di pengadilan, yaitu melalui upaya administrasi. Sifat dari sanksi administrasi adalah reparatoir, artinya memulihkan pada keadaan semula. Sanksi administrasi yang sifatnya reparatoir atau memulihkan keadaan semula ini sangat relevan dalam mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan. Utamanya melestarikan lingkungan hidup dari kegiatan usaha atau kegiatan ekonomi lainnya yang berdampak positif terhadap lingkungan. Penerapan sanksi administrasi dalam kasus lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan. Kemudian, pejabat yang berwenang menerapkan sanksi administrasi. Dalam pasal 76 Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Menteri, Gubernur, atau Bupati, Wali Kota menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Jadi pejabat administrasi yang punya kewenangan untuk menerapkan sanksi yaitu Menteri, kemudian Gubernur, kemudian Bupati atau Wali Kota. Sanksi administrasi terdiri dari teguran tertulis, kemudian paksaan pemerintah, kemudian pembekuan izin lingkungan, dan yang terakhir pencabutan izin lingkungan. Jadi ini sanksi administrasi ini diawali dari ini pelanggaran yang ringan saja, kemudian ini lebih berat ya, paksaan pemerintah ini lebih berat dari sekedar teguran tertulis. Kemudian kalau misalkan paksaan ini tidak diindahkan, maka ditingkatkan menjadi pembekuan izin lingkungan. Tapi kalau pembekuan izin lingkungan ini juga tetap dilanggar, maka yang terakhir adalah pencabutan izin lingkungan ya. Penerapan sanksi administrasi sebagaimana pasal di atas merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat administrasi. Dalam hal ini, Menteri selaku pejabat pemerintah pusat ya. Di samping itu ada pejabat daerah yakni Gubernur dan Bupati atau Wali Kota. Ini juga dapat menerapkan sanksi administrasi ya, dalam arti menjatuhkan sanksi administrasi sesuai dengan kewenangannya ya. Bahkan apabila kewenangan pejabat daerah, Gubernur dan Bupati atau Wali Kota jika tidak digunakan atau tidak dilaksanakan, maka penerapan sanksi administrasi tersebut dapat dilakukan oleh Menteri selaku pejabat pemerintah pusat. Izin lingkungan. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang
yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Jadi setiap izin usaha itu sebelum memperoleh izin maka harus ada syarat, yaitu ada izin lingkungan. Permohonan izin lingkungan. Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada pejabat administrasi, yaitu kepada menteri, gubernur atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya. Jadi kalau usaha itu berada di pusat maka izinnya ke menteri, kalau di provinsi izinnya ke gubernur, kemudian kalau di tingkat kabupaten atau kota madya izinnya ke bupati atau wali kota. Kemudian setelah menerima permohonan izin, menteri, gubernur, bupati atau wali kota wajib mengumumkan permohonan izin lingkungan. Ya, jadi harus diumumkan kepada masyarakat. Ya, masyarakat dapat memberi saran, pendapat, dan tanggapan terhadap permohonan izin tersebut. Jadi seandainya masyarakat ini keberatan akan didirikan suatu usaha, ya maka bisa jadi pejabat administrasi ini tidak menerbitkan izin lingkungan atas usul dan pendapat dari masyarakat. Jadi peran masyarakat di sini sangat besar.